saya ini kata keluaran sama kelurahan kadang kesalahan saya. Bilang kelurahan kadang kelurahan. Ya, saya akui itu. Keluaran 33 ayat 13. Ya. Saya agak telata juga, ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia. Amin. Kalau memang Tuhan memberkati, mengasihiku dengan kasih karuniamu, ya kasihlah jalan kepadaku dan bangsa ini. Ya, terlalu panjang kalau kita baca semuanya. Ini percakapan Musa dengan firman Tuhan, roh Tuhan. Buktikan dan kasih jalan kepadaku. Dia tidak menolak. Ya, dia tidak menolak. Jadi ada perjanjian, ya, agar bangsa ini yang umatmu ini terselamatkan. Ya, tunjukkan jalan dan ajari aku, nyata-nyatakan betul. Sekalipun bangsa itu juga sesat di jalan, ya kan? Membuat lembu emas dan sebagainya. Terlalu panjang khutbah ini. Saya mau katakan semua ini judulnya masalah waktu. Judulnya masalah waktu. Kalau bangsa Israel tidak bertobat, saya kira nggak sampai ke tanah Kanaan. Habis mereka semua. Saya yakin. Tetapi ada pertobatan. Bayangkan si Harun, kumpulkan emas katanya. Kumpulkan emas. Dikumpulilah emas ini, dibuat jadi lembu emas. Bayangkanlah bejaknya bangsa Israel dalam pimpinan Harun, ya, luar biasa. Namun pertobatanlah, waktu pertobatanlah membawa kehidupan, keselamatan. Jadi alangkah eloknya tadi hambanya membawakan menyinggung waktu itu. Jadi saya sudah ingatkan dari perjanjian lama, dari zaman Nuh, masalah waktu, ya. Kan kalau Nuh tidak setia dengan Tuhan dengan waktu membangun perahu begitu lama di puncak gunung, ya, saya kira nggak jadi juga kita ini sekarang, habis juga kita semua ini. Ya, jadi waktu itu harus kita kembalikan kepada Dia. Tuhan sudah kasih umurmu dalam hatimu, tahulah berapa umurmu semua kawan-kawanku. Ingatlah sepanjang umurmu itu engkau diberikan waktu. Adik saya kemarin mati Rudolf, sama-sama dengan bapak udah saya ke sana. Ya, waktu 81 tahun diberikan, ya. Kalau dia tidak ada pertobatan, saya tahu juga dia punya kekurangan banyak dan kelemahan. Saya tahu, tapi tidak usah saya beberkan di sini. Karena satu sama lain kita bisa melihat kesalahan orang lain. Orang lain lebih tahu kesalahan saya daripada saya sebetulnya. Ya. Jadi yang saya maksud, dalam sisa umurnya menjelang 81 tahun ini saya dengar juga ya sudah nampaklah pertobatan itu. Sudah adalah komunikasi sama adik-adik, sama itu dan sebagainya. Sudah adalah pertemuan dan sebagainya. Demikian juga kesaksian daripada saudaranya Joni dan sebagainya. Ya, menjelang kematian dia yang saya lihat sendiri 4 jam sebelum dia mati saya mengunjungi dia. 4 jam sebelum almarhum itu mati saya mengunjungi dia, saya berdoa untuk dia, saya melihat kelopak matanya ini buka-buka. Ya, saya kasih tahu sama istrinya. Ya, saya tidak mau mencari muka dalam pelayanan itu, tapi saya bilang kelopak matanya sudah dia coba membuka, saya bilang. Agak kaget juga istrinya. Iya, ada menyaksikan 2 orang pada saat melayani dia. Artinya roh seperti yang dikatakan hamba Tuhan itu tidak mati. Ya, rohmu tidak mati dan roh Tuhan kalau ada padamu itu yang menguatkanmu. Memang roh Tuhan bisa keluar daripada kita ini karena ini kita daging. Ya, roh Tuhan bisa saja keluar daripada kita ini dan firman-Nya itu adalah rohnya sendiri. Apa dikatakan? Aku tidak pernah salah memberikan firmanku kepada seseorang. Itu rohnya juga itu. Firman dan roh identiknya itu. Dia juganya itu. Jadi artinya kawan, saudaraku yang saya kasihi, mutiara-mutiara yang berharga di mata Tuhan. Bahkan sering saya katakan, kami ini duluan nanti ditanya, yang selalu membawa firman Tuhan, bicara soal Tuhan yang katanya misionaris, evangelis, pendeta, pastor apapun namanya. Pertama nanti ditanyakan pertanggungjawabanmu setelah tangan penetua mentabiskan kami.
Saya 3 kali ditebiskan berdasarkan Matius 28 yang sudah disampaikan hambanya. 3 kali saya menerima pentabisan itu. Bisa saja sampai beribu kali. Artinya kalau pengakuan dia cukup sekali. Kalau pentabisan itu bisa berulang kali. Artinya apa saya bilang? Saya ini nanti dipertanggungjawabkan baru kalian kalau sudah selesai waktu kita. Sudah sama-sama selesai waktu kita. Waktu saya selesai, waktu saudaraku selesai, saya duluan ditanya kami. Ya, sejauh mana pertanggungan jawab rohku, firmanku yang sudah ditanamkan kepada kami. Berbuahkah, setiakah engkau melayani dan sebagainya. Jadi waktu ini sering saya katakan dan khotbah saya terakhir apa? Saya rindu mati di tengah-tengah kalian. Entah di penjara manapun. Itu kerinduan saya sering dalam khotbah saya. Kalau saudara nanti keluar dari sini lihat video saya di situ. Sering saya katakan itu. Saya rindu orang-orang yang di penjara mendoakan saya sebelum saya mati. Bukan pendeta-pendeta semua. Betul. Ya, jangan diartikan negatif. Bukan saya bilang pendeta, evangelis, misionaris apapun namanya ini tidak berharga di mata Tuhan. Sama-sama berharga. Sami mawon podo wae Sri Krina. Apa bahasa Nias kemarin itu? Hah? Apa? Saya. Bahasa Cina kemarin saya lupa lagi. Sami mawon itu. Itu ingatlah. Jadi samanya kita ini. Ya, cuma duluan kami ditangkap. Saya ditangkap bolak-balik saya bilang. SMA kelas 2 saya ditangkap. Bukan berarti saya udah pasti mendahului kalian, tidak. Sama-sama dalam pertandingan, ya. Jadi itulah saya kuatkan saudara-saudaraku, sangat berharga kalian, jangan letoy. Seperti cara duduk saudara saya sana, lemas letoy, enggak gairah, beda dengan Adam. Saya tidak menghinamu kawan, tidak. Lihat Adam itu. Bukan karena Adam dia namanya, maka dia begini. Ada satu lagi si gajah ya, si gajah itu sudah enggak di sini. Saking semangatnya kadang mengganggu kan? Saking semangatnya dia merespon kalau kita kasih firman. Jadi saya bilang itulah kalau memang roh Tuhan ada padamu, engkau diberikan semangat. Jangan kau ingat anakmu, istrimu lagi. Ingat Tuhan di sini. Sampai botak licin kepalamu itu gak jadi penderitaan anakmu dan istrimu di sana. Udah doakan mereka. Pada saat nanti dua berkat, Tuhan jangan aku aja yang kau berkati. Istriku berkati, anakku berkati, bapakku, mamaku. Itu makanya sering saya katakan dalam dua berkat, berkatilah orang-orang yang kami doakan saat ini. Jadi jangan kita-kita ini. Jadi waktumu sekarang ini pergunakanlah. Baca dulu saya ingat pertama Petrus 4 ayat 2. Ini sering saya ingat ini sama kita yang cepat. Gak bisa? Ya saya aja yang bilang, pergunakanlah sisa waktumu ya yang ada untuk memuliakan Tuhan sekarang ini. Kalau waktumu dulu untuk mencaci maki dia, mencengkelkan hatinya, berpoya-poya, mencuri, apa semua, berbohong, semua kejahatan, udah tinggalkanlah itu. Di ayat 2 itu pergunakan sisa waktumu kawan. Inilah sisa waktu kita. Kita tidak tahu besok masih bernyawa atau tidak. Saya tidak tahu. Kalau saya berdoa sama Rudolf kemarin 2 kali saya masuk rumah sakit. Hari yang kedua, ya hari Selasa itu, ada saya bawa profesor, saya bawa ke situ, Pak Pendeta, saya bawa profesor. Dia bilang yakin, dia lihat itu tanda-tanda sinyal-sinyal itu semua banyak kali ini. Itu kan lengkap rumah sakit itu, rumah sakit Siloam itu. Semua itu gara-gara sinyal apa ini, komputer ini membuat dia sebetulnya bertahan hidup. Karena dipompa jantungnya, dinetralisir garamnya, gulanya, semuanya dinetralisir dengan komputer. Ya, begitu dicabut ini selesai. Itu sudah memang ilmu pengetahuan. Tetapi dalam doa saya tidak lebih kuat komputer ini, tidak lebih kuat kepintaran dokter-dokter, tidak lebih kuat, lebih kuasa obat-obat ini. Hambamu berdoa biarlah firmanmu lebih kuat, sama dengan doa Johnny Pardede adiknya itu ya. Johnny Pardede pelayanannya kemana-mana di keliling Eropa dan sebagainya. Artinya tetap kita serahkan kepada dia. Ya, saya tetap berdoa bahwa apa yang saya doakan sudah terjadi. Ya, tidak harus
dia harus hidup beberapa tahun lagi. Ya Tuhanlah yang punya ya kemauan. Kalaupun rencana kita mau pengen lagi bertahun-tahun, ya Tuhan mau. Tetapi jangan kecewa pada saat saudara ini, ingat, katakan sama-sama, jangan kecewa. Jangan kecewa apabila dalam permohonan dan doamu Tuhan tidak memberikan sebagaimana engkau minta, sebagaimana aku minta. Betul. Jadi jangan pernah seperti hamba Tuhan tidak langsung sembuh dan sebagainya, ya jangan minder. Ya, maunya kita demikian, maunya Tuhan lain. Ya, jadi kalau minder kita nggak jadi lagi saya datang kemari. Doa saya gagal. Enggak. Kita kembali. Yang penting kita katakan, berkuasalah Roh Tuhan atas segala kemampuan dokter, berkuasalah Tuhan atas segala alat-alat ini dan obat-obatan. Cukup. Ya kan? Dan saya bilang sama istrinya, biarlah rohnya meninggalkan dunia ini. Dia dalam keadaan salah. Jelas saya bilang itu, bukan saya bilang dia mati sekarang. Biarlah Tuhan rohnya meninggalkan dunia ini, dalam arti roh-roh dunia ini ditinggalkan. Itu pengertiannya. Jadi jangan terlalu gampang kita mengartikan semua khotbah-khotbah dan pengajaran dan semuanya, karena kalimat kita itu sangat terbatas. Ya, jadi itu juga kawan. Tanpa kita meninggalkan roh dunia ini, saudara belum seorang Kristen. Saya betul-betul percaya belum agama Kristen ya. Menjadi orang Kristen bolak-balik saya bilang, saudara harus menyangkal ya keenaan dunia ini. Bukan saudara tidak bisa kaya seperti yang dibilang hambanya. Tuhan senang kita kaya dan Tuhan benci kita minta-minta. Dan Tuhan kita mau berbuah. Ini tangan kita berbuah. Tetapi jangan kita mengandalkan nikmat dunia ini. Bapak udah saya ini, termasuklah dulu bapak udah saya, jual satu rumahmu itu, biar jangan kau naik sepeda motor, kata. Ini saksinya. Tahu dia rumah saya, tanah saya banyak. Saya jual satu rumah saya, Alphard bisa terbeli. Tapi apa? Saya bolak-baliklah saya bilang ke penjara, kalau saya naik Alphard kemari mungkin hanya sekali, tidak pernah datang lagi. Tidak pernah lagi saya akan datang. Tapi dalam kekuranganlah saya mengunjungi saudara-saudaraku, karena saudaraku adalah orang-orang yang berkekurangan. Jadi sama plus sama plus, minus sama minus. Kalau plus dan minus gak jumpa kita. Ini khotbah ini bisa kalian dengar kenapa? Plus sama plus, minus sama minus. Jadi kalau plus di sini, minus di sini nggak jumpa, berlawanan dia, kontak, korslet. Tapi min sama min jumpa, positif sama positif jumpa. Betul atau betul? Betul. Jadi nyambung kawan. Jadi perhatikanlah jika ada yang tidak suka ibadah seperti ini, karena rohnya min, roh kita plus, atau sebaliknya dan sebagainya. Jadi saya tidak mencari muka kepadamu kawan-kawan yang semua gairah dalam ibadah, karena memang pengajaran dulu sampai dulu pengajaran ini terkadang kita bisa bertobat. Hampir jarang tanpa pengajaran langsung bertobat. Saya juga karena pengajaran dulu lewat KKR saya dengar semuanya. Oh rupanya Tuhan itu ada. Tuhan itu rupanya mengenal saya. Tuhan itu tahu persis masa hidup saya. Terus saya serahkan, saya buka hati saya, masuklah dia, dipimpinlah saya, jadilah saya seperti ini. Apa bolak-balik saya harus katakan, saya ini master hukum tuh. Ya, saya punya kantor pengacara dan semuanya, tapi tidak saya andalkan. Kalau ada kasus ya saya tangani, nggak ada kasus ya terus saya jalani seperti ini. Dan ada juga orang mengatakan bukan satu dua, buang itu di kontrakmu itu pendeta, misionaris, evangelis. Orang tak mau cari kau jadi pengacara nanti, karena pada umumnya pengacara itu adalah orang sogok menyogok. Nanti kalau dipakai pendeta, nanti pendetanya nggak mau nyogok. Tak peduli sama saya, tak perlu ada kasus sama saya. Yang penting saya layani. Saya tidak semata-mata cari uang jadi pengacara, termasuk saya dosen. Ada yang menyogok saya, nggak usah hadir Pak, bisa ujian. Oh enggak, ya, disogok saya. Bisa nggak hadir saya nanti ujian? Oh nggak boleh.
Dan saya termasuk salah satu dosen Darmagung yang menolak seperti itu. Makanya saya dikucilkan. Tak mau saya, udah, jangan bikin aku dosen, saya bilang aja. Ya udah, kalau enggak sama dekannya aja ujian. Ini saya bilang terus terang, mau ujian sama dekannya aja, tapi nggak bisa, dekannya nggak ngajar dia. Jadi itulah terkadang kita, saya katakan kepadamu kawan-kawan, jadi orang Kristen terkadang banyak ujian-ujian semacam ini. Menjawab jadi pegawai negeri, banyak pegawai negeri Kristen tidak mau korupsi. Menjadi masalah di situ. Betul enggak? Betul. Karena ini tanda tangan ini harus sampai dari bawah ke atas. Kalau putus di sini nggak jadi rencana ini. Nggak jadi barang itu kan. Harus tanda tangan mengadil sama. Yes. Jumpa saya nanti di tengah, oh nggak mau, saya takut Elohim. Nggak mau saya tanda tangan yang salah. Putus barang itu. Digeserlah saya di tempat yang lain. Maka saudara harus bisa seperti itu. Ya, mau digeser saudara ke sini karena tidak bisa saudara tanda tangan yang salah, harus siap. Siapa pegawai negeri di sini? Enggak ada ya. Ini sering terjadi, jadi masalah. Ada itu memang, cuma jumlahnya sedikit. Hanya sedikit. Masa bodoh saya mau dipindahkan daripada saya tanda tangan. Termasuk anggota dewan. Ada juga yang tidak mau menerima, termasuk di pengadilan, kejaksaan dan polisi. Enggak semua polisi brengsek. Ada polisi yang tidak mau, saya tahu, tidak mau terima uang. Jadi masalah enggak? Masalah. Tidak bisa sampai ke atas. Jadi kalau dia mutasi, ya mutasikan aja. Sabadotein katanya, biar Pak Polisi dengar. Saya berani mengatakan itu. Ya. Cuma jumlahnya sedikit. Hanya sedikit. Itulah yang Tuhan mau kepada kita, saudara dan saya. Ya, kita harus dikucilkan kok. Dalam keluarga dikucilkan, dalam masyarakat, di negara dikucilkan. Ya kan? Nanti kita lihatlah Panji Gumilang ini. Kebenarannya kan belum kita tahu ya. Ya, saya ulangi lagi Panji Gumilang ini, biarlah nanti pemerintah yang mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Saya belum katakan dia benar atau salah. Kita cuma hanya dengar-dengar. Tetapi suatu hal bagi orang luar biasa, bagi saya enggak luar biasa. Kalau dia menyanyikan ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, enggak heran saya itu. Karena semua lidah akan mengaku, udah ditulis di situ. Semua lidah, semua bangsa akan mengaku bahwa dia adalah juru selamat. Jadi bukan agama Kristen. Di luar agama Kristen sekarang sudah banyak ditangkap Tuhan untuk mengatakan Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Tuhan, jelmaan Tuhan di dalam dia. Lihat negara-negara Arab yang memusuhi dia, berdamai sekarang. Justru mereka membangun gereja. Bahkan gereja itu ditulis gereja Maria, gereja ini, gereja Santo dan sebagainya. Ini pekerjaan Tuhan. Kita doakan bangsa Indonesia yang masih belum menerima, bahkan benci dengan agama lain, hanya agamanya yang betul. Kita doakan itu. Tidak usah saya sebut nama-namanya. Ya tobat. Yang mengaku saudara agama yang terbaik, yang menghina agama lain, memerangi agama lain, memusuhi agama lain. Tobat kau kawan. Beberapa kalian itu kawan saya. Tahu saya dan Anda tahu saya. Tobatlah, tobat. Dunia sekarang ini ya sudah mengaku ya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dari Yerusalem lah kebenaran dan pengajaran dan keselamatan